Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat bernama Abu Dujana. Abu Dujana ini setiap hari sholat berjamaah di masjid bersama-sama dengan Rasulullah. Tapi bila melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan Rasulullah, setelah salam ke kanan dan ke kiri, Abu Dujana buru-buru pulang. Itu setiap subuh dia mengerjakan seperti itu. Setelah salam kanan kiri, dia tidak berdoa lagi bersama Rasulullah, dia buru-buru pulang. Nah, suatu hari Rasulullah klarifikasi. Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Dujana, kenapa aku perhatikan kau setiap sholat subuh berjamaah, setelah melaksanakan sholat, memberikan salam ke kanan dan ke kiri, kau buru-buru pulang? Apakah kau tidak ada permintaan? Apakah tidak ada sesuatu yang kau harapkan dari Allah sehingga kau tidak mau berdoa bersama-sama denganku?" Abu Dujana berkata, ya Rasulullah, aku bertetangga pada seorang laki-laki. Dia punya pohon kurma, itu batangnya menjuntai ke pekaranganku di atas rumahku. Jika malam angin bertiup kencang, buah-buah kurma itu berjatuhan. Ketika aku sholat subuh ini, maka aku berharap aku pulang jangan sampai anakku bangun sebelum aku sampai ke rumahku. Nah, sampai di rumah aku pungut tuh kurma-kurma yang berjatuhan itu, aku serahkan kepada tetanggaku itu. Pernah ya Rasulullah, aku terlambat, anakku bangun lebih dulu, dia makan kurma yang berjatuhan itu. Kami ini orang miskin ya Rasulullah, selalu dalam keadaan lapar. Tapi ku congkel mulut anakku itu, suruh keluarkan kurma yang ada di mulutnya. Aku berkata, jangan kau permalukan ayahmu di akhirat nanti, wahai anakku. Aku tidak rela ada makanan haram yang masuk di dalam perut anakku. Mendengar cerita itu Rasulullah menangis. Mata Rasulullah berkaca-kaca. Rasulullah berkata kepada Abu Dujana, tunjukkan kepadaku mana laki-laki pemilik pohon kurma itu. Nah, ketika Rasulullah berjumpa dengan laki-laki itu, laki-laki pemilik pohon kurma itu, Rasulullah berkata kepadanya, maukah kau pohon kurmamu itu aku tukar dengan 10 pohon kurma di surga? Satu batang pohon kurmamu itu kutukar dengan 10 pohon kurma di surga. Setiap batangnya itu terbuat dari batu zamrud yang berwarna biru, disirami dengan emas berwarna merah. Setiap dahan tangkainya terbuat dari mutiara putih. Kalau imajinasi kita menggambarkan indah betul. Tapi surga itu tidak pernah terlintas di dalam pikiran kita. Keindahannya jauh indah dari yang kita bayangkan. Tak sampai di situ, ya. Dia punya pohon kurma, dia punya buah kurma, ya. Tentu kenikmatan buah kurma itu tak seperti buah kurma di dunia, ya. Kenikmatannya itu buah-buahan di dunia dengan di akhirat. Ada orang, kata Rasulullah, dia masuk surga, dia makan pisang. Dia merasakan nikmatnya pisang itu sampai ke bulu romanya. Lalu dia makan pisang, dia makan pisang. Malaikat menegurnya,
Kenapa hanya pisang yang kau makan? Bukankah banyak buah-buah yang lain? Setelah dia lihat, dia terkejut. Banyak buah yang lain. Nah, itu nikmatnya buah-buah di surga. Jauh lebih nikmat daripada buah di dunia. Nah, tak sampai di situ. Di setiap pohonnya itu dikelilingi banyak bidadari-bidadari yang jumlahnya sama dengan buah kurma yang ada di pohon itu. Nah, maukah kau, kata Rasulullah, ini 10 batang kurma ku janjikan untukmu di surga jika kau mau menukar dengan pohon kurma. Apa kata laki-laki munafik itu? Ya Rasulullah, aku tak biasa berdagang dengan cara begini. Aku berdagang itu dengan cash, tidak dengan tempo seperti ini. Sayyidina Abu Bakar yang mendengar perkataan Rasulullah itu, Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, jika aku serahkan pohon kurma itu kepadamu, apakah aku akan mendapatkan yang kau janjikan itu? Kata Rasulullah, iya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mendatangi laki-laki itu dan berkata, maukah kau 1 batang pohon kurmamu ini aku tukar dengan 10 batang pohon kurmaku. 10 batang pohon kurmaku ini adalah pohon kurma terbaik di kota ini. Tak ada yang menandingi 10 batang pohon kurmaku ini. Mendengar itu dia langsung, oh iya. Gembiranya dia. Dia punya 1 pohon kurma. Ya, udah gitu bengkok lagi pada batangnya, jelek lagi. Ya, ditukar dengan 10 batang pohon kurma terbaik di kota itu milik Abu Bakar. Senangnya, gembiranya dia pulang dan cerita dengan istrinya. Ada pula pikiran busuk dia. Dia berkata, iya, nanti kalau udah ditukar, kan pohon kurmanya masih di pekarangan kita. Kita masih bisa terus menikmati buahnya. Keesokan paginya, dia terheran-heran lihat pohon kurmanya sudah pindah di pekarangan Abu Dujana. Tidak ada bekas-bekas pindah, seolah-olah pohon kurma itu tidak pernah tumbuh di rumah laki-laki munafik itu. Ya. Nah, kisah ini sebenarnya banyak hikmahnya. Tapi saya ingin menggarisbawahi ini saja, janji Rasulullah. Ini membedakan orang beriman dengan orang munafik. Ya, orang yang munafik ini orang Islam sebenarnya tidak beriman. Ya, sebenarnya apa beda orang Islam dengan orang beriman? Kalau orang kafir itu ya, dia mengucapkan syahadat, statusnya berubah dari orang kafir jadi orang Islam, tapi belum beriman. Beriman itu jika dia melaksanakan perintah Allah, dia bertakwa. Dengan melaksanakan perintah Allah, baik yang sunat maupun yang wajib, ya, sholat, berpuasa, sedekah, sholawat, zikir, baca Quran dan sebagainya. Ya, baru dia dikatakan orang beriman dan dia menjauhi segala perintah, segala larangan Allah. Ya, nah itu baru orang beriman. Jadi kalau orang Islam tapi tidak dibuktikan dengan amaliyah, ini belum beriman. Nah, ini orang munafik. Nah, beda dengan Abu Bakar, beriman, yakin. Yakin. Ya. Dengan janji Rasulullah itu yakin. Tergiur dia tukar 10 pohon kurmanya itu. Yang terbaik itu dia untuk menukar dengan mendapatkan 10 pohon kurma yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW.